Bab ke-8. Aku ikuti. Ma, Mas Arman menarik sedikit tubuhnya menjauh dari hadapanku. Pintu kamar Olivia yang semula tertutup oleh tubuh Mas Arman, kini berada lurus di pandanganku. Rupanya sejak tadi Olivia memperhatikan aku di balik pintu yang sedikit terbuka. Olivia menatap pada Mas Arman dan padaku bergantian. Wajahnya terlihat ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu. Aku ikut pulang ke rumah nenek. Ma, lirih Olivia. Tersirat permohonan pada tatapannya. Aku dan Mas Arman bersitatap. Lelaki itu berubah salah tingkah. Ia membuang tatapannya ke arah lain. Bukankah kamu masih ada ulangan? Apakah bisa izin dulu? Olive menatap ragu. Sejenak ia nampak berpikir. Nanti Olive ikut ujian susulan. Mah, lirihnya sedikit memaksa. Bukankah setelah ulangan langsung liburan akhir tahun? Setelah Mas Arman. Refleks tatapanku beralih pada lelaki yang berdiri di hadapanku. Aku tahu dari pelanggan yang kebetulan cerita di toko. Anaknya selesai dengan Olive. Jelas Mas Arman gelagapan, tanpa harus kuminta untuk menjelaskan. Sepertinya ia mengerti arti dari tatapanku. Ini kesempatan yang pas untukku menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ya, Maxi pun sedikit beresiko. Tapi demi kebenaran, bukankah tidak ada salahnya aku tinggalkan Olivia dan Mas Arman di rumah? Tapi aku ingin ikut, Ma. Lirih Olivia dengan suara bergetar. Matanya menatap sayu kepadaku. Aku berjalan beberapa langkah menghampiri Olivia berdiri di sela pintu yang sedikit terbuka. Sayang, Mama pulang cuma sebentar aja kok. Cuma mau lihat nenek saja. Aku menyentuh dua bahu putriku. Maafkan Mama, Olive. Tapi Mama harus mengungkap semua kejanggalan ini. Iya, Liv. Lagi pula ada Papa di rumah. Kamu tenang saja. Papa yang akan antar jemput kamu ke sekolah. Mas Arman sudah berdiri di belakang punggungku. Memasang wajah penuh keyakinan. Aku tidak bisa melukiskan ekspresi wajah putriku saat ini. Ada takut, sedih, cemas yang terlukis menjadi satu. Mama akan cepat kembali. Kamu tenang saja. Bibirku mengulas senyuman. Mencoba menenangkan apapun yang sedang Olivia rasakan. Pagi-pagi sekali aku sudah berkemas. Beberapa potong pakaianku masukkan ke dalam tas ransel yang sudah kusiapkan. Aku tergeragap saat tiba-tiba Mas Arman memelukku dari belakang. Meletakkan dagunya di atas bahuku. Aku bisa merasakan deru nafas hangat lelaki itu. Sarah, aku pasti akan merindukan kamu. Sayang, ucap Mas Arman mesra. Beberapa kali ia mendaratkan kecupan pada ceruk leherku. Tidak peduli aku berusaha untuk menolaknya. Aku hanya sebentar saja. Mas, aku membalikan tubuh ke arah Mas Arman. Tangan lelaki itu berpindah melingkar pada pinggangku. Menjatuhkan tatapan sendu padaku. Tapi kenapa? Kecurigaan justru menyelinap di dalam hatiku. Aku titip Olive. Ya, Mas. Rasanya berat sekali aku mengatakan kalimat itu. Sampai-sampai dada ini terasa sesak karena rasa khawatir. Mas Arman membelai lembut wajahku. Kamu tenang saja, Sarah. Bukankah aku sudah mengatakan dari awal? Aku akan menganggap Olive seperti anakku sendiri. Jadi kamu tidak usah risau. Mas Arman menatapku penuh keyakinan. Bahkan senyuman tipis terulas dari bibir suamiku. Kamu rawat saja ibu. Kalau uangnya kurang bilang padaku. Nanti aku akan mengirimkannya lagi untuk kamu. Yang penting ibu sehat dulu. Itulah salah satu sikap Mas Arman yang aku sukai. Dia adalah tipe laki-laki royal yang tidak pernah perhitungan. Kubalas ucapan Mas Arman dengan senyuman. Perlahan kulepaskan tangan Mas Arman yang melingkar pada pinggangku. Terima kasih, Mas. Ucapku. Aku lihat Olive dulu. Tuturku. Mas Arman menganggukkan kepalanya. Aku akan bawa tas kamu ke mobil dulu ya. Mas Arman mengambil tasku yang tergeletak di atas ranjang. Aku mengangguk dan berlalu dari dalam kamar. Gadis kecilku yang kini tengah beranjak dewasa duduk termenung pada bibir ranjang saat aku masuk ke dalam kamarnya. Suara derit pintu kamar Olivier yang khas mengalihkan tatapannya kepadaku. Sayang, kamu sudah siap. Aku mendekati Olivier yang sudah mengenakan seragam putih abu-abu. Olivier menenggakkan tubuhnya. Wajahnya mendongak menatap padaku. Ma, aku tidur di tempat teman aku ya. Deh. Kecurigaan yang selama ini aku tahan serasa memenuhi dada.
Seketika ekspresi wajahku pun berubah. Iya, ini saatnya. Katakan yang sebenarnya terjadi pada Mama. Nah, batinku memburu. Kenapa, Liv? Ada apa? Bukankah ada Papa di rumah? Apakah Papa telah melakukan sesuatu sama kamu? Kenapa kamu tidak mau tinggal bareng Papa? Aku memberondongi putriku dengan pertanyaan. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin tahu yang sebenarnya terjadi. Olivia menatapku heran. Cukup lama ia bergeming. Kuamati bibirnya. Bergetar, tapi tidak bersuara. Ayo, Olive, cepat katakan. Percayalah Mama akan selalu ada bersama kamu. Seruku memburu yang hanya mampu terucap di dalam hati. Sayang, kalian sudah siap belum? Suara teriakan Mas Arman menggema hingga ke kamar Olivia. Menyadarkan aku dan Olivia. Tidak, Mah. Tidak apa-apa. Aku akan tinggal di rumah sama Papa. Olivia bangkit dari bibir ranjang. Tantangnya meraih tas sekolahnya di atas ranjang. Seperti ada yang mencekik kerongkonganku. Padahal tinggal sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Tapi kenapa Olivia tidak mengatakan apapun? Aku menahan bahu putriku. Rasa penasaran semakin kuat menguasaiku. Liv, katakan sama Mama. Kamu yakin tidak apa-apa tinggal sama Papa? Dua alisku terangkat. Mungkin juga kedua mataku membulat saking penasarannya. Bibir Olivia mengulas senyuman. Tidak, Mah. Tidak apa-apa. Yang penting Mama cepat pulang. Jawab Olivia. Berlalu, pergi meninggalkan aku dengan ribuan tanya dalam benak. 5 hari sudah aku di Banjarnegara. Hari ini ibu sudah diperbolehkan untuk pulang. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin pulang ke Jakarta dan segera bertemu dengan Olive putriku. Hampir setiap hari, kami hanya bisa bertukar kabar melalui telepon. Memastikan segala hal, walau masih tetap ada keraguan di hati ini. Hampir 1 jam perjalanan dari kota Banjarnegara, akhir aku tiba di desa kecil yang letaknya tidak terlalu jauh dari Gunung Dieng. Desa Karangkobar namanya. Jangan tanya bagaimana dinginnya udara di sini. Udara yang keluar saat kita bicara saja bisa menjadi kepulan asap yang menguap. Enduk, ibu. Aku tersadar dari lamunan. Cepat aku menghampiri ibu yang tengah duduk di bibir ranjang. Ibu mau kemana? Tanyaku. Karena tadi saat aku tinggal, ibu dalam posisi berbaring. Tidak, ibu cuma capek saja tiduran terus. Jawabnya tersenyum kecil. Aku duduk di samping ibu, menatap lekat wajah tuanya yang sedikit pucat. Rupanya waktu sudah berjalan sangat cepat sekali, Bu. Sampai-sampai aku tidak sadar jika anakmu ini kini juga sudah menjadi seorang ibu. Kenapa? Melamun terus. Sentuhan tangan ibu pada tanganku yang berada di atas pengakuan menyadarkan aku dari lamunan. Aku tersenyum kecil. Ah, enggak, Bu. Aku hanya teringat sama Oliver saja. Kemarin dia telepon katanya sudah kangen sekali sama aku. Ceritaku seraya mengulas senyuman kecil. Ibu melebarkan senyumnya. Pulanglah, Enduk. Ibu sudah tidak apa-apa. Suara lirih itu keluar dari bibir tua ibu. Aku bergeming. Ada nyeri yang menjalar di ulu hati. Merasa aku tidak berguna menjadi seorang anak yang membiarkan ibu hidup sendirian. Lalu apa gunanya aku? Ibu ikut seret ke Jakarta saja. Ya, tahu aku. Karena tidak mungkin juga aku tinggal di kampung. Sementara mata pencaharian aku ada di kota. Lagi ibu tersenyum. Ibu tidak apa-apa, Enduk. Kamu tidak usah khawatir, ucap ibu. Pasti karena ibu melihat kekhawatiran dari sorot mataku. Di sini juga ada Wak Narto dan keluarga besar kita. Sudahlah, kamu tidak usah banyak pikiran. Yang penting kamu rukun, sehat, selamat sama keluarga kamu. Ibu sudah senang. Ibu menggenggam erat tanganku. Neta ini berkaca-kaca. Dari sekian banyak keberuntungan yang Allah berikan padaku, salah satunya adalah aku memiliki ibu yang hebat seperti ibuku. Kupeluk erat tubuh ringkih ibu. Wanita itu mengusap lembut punggungku, penuh kasih sayang. Aku berdecak kesal, ingin marah tapi pada siapa? Sejak kemarin, sebelum aku berangkat dari terminal, nomor ponsel Olivia sama sekali tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan nomor Mas Arman. Terakhir saat kemarin pagi Olivia mematikan panggilanku secara sepihak,
Dari suaranya terdengar Olivia sedang buru-buru sekali. Tetapi aku tidak tahu apa yang ia lakukan. Hatiku semakin dilanda cemas yang tidak karuan. Sejumput sesal mengumpal di dalam dada. Harusnya aku tidak meninggalkan Olivia. Kepulanganku ke Jakarta memang mendadak. Sengaja tidak memberitahu Mas Arman. Tapi tidak dengan Olivia. Saat aku hendak memberitahunya, nomor teleponnya justru tidak bisa dihubungi. Bus yang membawaku perlahan mulai memasuki area terminal. Hatiku terasa semakin was-was. Berkali-kali bibir ini melafalkan kalimat istighfar, tetapi tetap saja tidak membuat hati ini tenang. Cepat-cepat aku turun dari bus. Mempercepat langkah kaki menghampiri mobil taksi yang kebetulan mangkal di luar terminal. Sepanjang jalan, aku terus berusaha untuk menghubungi nomor Olivia. Tapi hasilnya tetap sama. Nomornya sama sekali tidak bisa dihubungi. Ya Allah, ada apa dengan putriku? Pertanyaan ini serasa membuat kepalaku ingin pecah. Semua pikiran-pikiran buruk memenuhi isi kepalaku. Aku berusaha menerka, tapi tidak juga menemukan jawaban. Waduh, Bu, jalannya sedang diperbaiki. Ucap lelaki yang duduk di bangku kemudi memaksaku menarik diri dari sandaran bangku. Melihat ke arah kaca depan mobil. Iya, jalannya sedang diperbaiki. Ucapku melihat beberapa pekerja yang sedang sibuk memperbaiki jalan. Sepertinya tidak bisa dilewati mobil. Bu, aku melihat memang hampir separuh lebih jalan itu sedang direnovasi. Iya, Pak. Jawabku lesu. Padahal aku sedang buru-buru agar cepat sampai di rumah. Terus gimana, Bu? Lelaki yang duduk di bangku kemudi itu menatapku dari pantulan kaca spion yang berada di atas kemudi. Ya sudah, Pak, sampai di sini aja. Biar saya cari ojek. Sepertinya kalau kendaraan roda 2 bisa masuk. Soalnya jalan menuju rumah saya hanya melewati jalan ini aja. Jelasku seraya memberikan ongkos taksi. Terpaksa aku harus berjalan kaki beberapa meter ke depan. Menurut para pekerja jalan, ada tukang ojek di depan sana. Sebuah motor berhenti di sampingku. Pengendara itu membuka helmnya. Tante, ibunya Olivia, ucapnya seraya mengacungkan jari telunjuknya ke arahku. Arvin, aku membalas dengan senyuman ramah. Mau kemana? Mau ke rumah tante. Keningku berkerut. Ke rumah? Aku mengulangi kalimat Arvin. Iya, tante. Memangnya ada apa? Aku menatap penasaran. Mau jenguk Olivia, tante. Sudah 2 hari Olivia tidak masuk sekolah tanpa izin. Deh, refleks jantungku seperti berhenti berdetak. 2 hari. Olivia tidak masuk selama 2 hari. Ada apa dengan putriku? Bersambung.